Tragedi berdarah di keluarga konglomerat. Sebuah ujian keluarga dan keadilan. 10 tahun lalu, sebuah postingan anonim di forum Tiongkok, Tianya dengan judul Uncle Blue Fox, secara diam-diam membuka tabir kelam sebuah rahasia keluarga kaya. Nama pengguna Uncle Blue Fox jelas bukan kebetulan. Blue Fox atau Bluebeard adalah tokoh dongeng Prancis yang terkenal karena membunuh istri-istrinya sendiri. Dan tuduhan itu diarahkan kepada seorang pengusaha besar, Lin Yu, paman dari Wang Xichong, anak orang terkaya di Tiongkok. Isi postingan itu mengejutkan, menuduh Lin Yu terlibat dalam serangkaian kasus pembunuhan istri. Awalnya, publik menertawakan, semua menganggapnya hanya gosip internet tanpa dasar. Namun, 10 tahun kemudian, fakta-fakta yang muncul membuat dunia terkejut. Setelah penyelidikan panjang lintas negara, terungkap bahwa Lin Yu benar-benar terlibat dalam 2 kasus pembunuhan istri. 1 di Swedia, 1 di Thailand. 3 nyawa hilang. Dan yang lebih mengejutkan, dia berhasil memanfaatkan celah hukum untuk lolos dari jeratan hukum selama 21 tahun. Kisah mengerikan ini dimulai pada musim gugur tahun 1996. Saat itu Lin Yu sedang berusaha memperluas bisnisnya ke Eropa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Ia berkenalan dengan Veronica, seorang guru asal Swedia yang sedang mengajar di Universitas Dalian. Veronica, gadis 22 tahun yang lembut dan mencintai budaya timur, jatuh hati pada pria Tionghoa berpenampilan tenang itu. Mereka berpacaran, Veronica hamil, dan pada tahun 1998, mereka menikah di Swedia. Namun, kehidupan setelah pernikahan jauh dari bahagia. Veronica mulai menemukan perselingkuhan suaminya. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi. Bahkan kekerasan fisik mulai muncul. Akhirnya Lin Yu kembali ke Tiongkok, meninggalkan istri dan anak laki-lakinya, Marcos, di Swedia. Awal tahun 2003, Veronica mengajukan gugatan cerai. Ia menuntut pembagian harta dan hak asuh anak. Konflik memuncak, dan pada tanggal 8 Maret, Veronica menghilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan 2 jasad di ruang bawah tanah rumah tetangganya. Tuan Tang, salah satunya adalah Veronica, dan yang lainnya Tuan Tang sendiri. Keduanya dibunuh dengan cara yang sangat brutal. Polisi langsung mencurigai Lin Yu karena pada waktu kejadian, ia kebetulan berada di Swedia. Dia mengaku sedang urusan bisnis, bahkan membawa saksi-saksi dari dunia usaha. Namun hasil laboratorium menemukan DNA orang ketiga di tempat kejadian, seorang pria Tionghoa bernama Zhong Jianchong. Tak lama setelah pembunuhan itu, Zhong menghilang secara misterius. Polisi menduga dia adalah pembunuh bayaran. Namun, karena saat itu Swedia dan Tiongkok belum memiliki perjanjian ekstradisi, Lin Yu dengan mudah kembali ke Tiongkok dan lolos dari jeratan hukum. Kasus ini sempat menjadi perhatian publik Swedia. Sebuah dokumenter berjudul Veronica dan Pebisnis Tiongkok dibuat dalam 6 episode, mengisahkan penyelidikan dan kesulitan penegakan hukum lintas negara. Dalam berkas penyelidikan, ada satu nama yang sering disebut, Lin, asisten pribadi Lin Yu, yang mengatur semua jadwal dan urusan pribadinya. Tak ada yang menyangka, 10 tahun kemudian, Lin menjadi istri kedua Lin Yu, dan kisah tragis pun terulang. Tahun 2012, mereka menikah. 2 tahun kemudian, Januari tahun 2014, mereka pergi berlibur ke Koh Samui, Thailand. Pada pagi hari tanggal 18, Lin ditemukan tewas di kolam renang villa mereka. Lin Yu berkata kepada polisi, "Ketika saya bangun, saya melihat dia sudah tenggelam. Mungkin semalam dia berenang sendirian." Namun laporan forensik menyatakan hal sebaliknya. Ada bekas jeratan di leher korban, dan penyebab kematian adalah pencekikan mekanis. Artinya, ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan. Lin Yu ditangkap di tempat, tetapi dengan uang dan koneksi, ia berhasil bebas dengan jaminan besar. Kasus ini kembali mengguncang publik, bukan hanya karena pembunuhan, tapi karena kekayaan tampak mampu membeli kebebasan. 2 kasus, 2 negara, pola yang sama, pernikahan, konflik, kematian,
dan lolos dari hukum. Namun di balik semua sensasi dan rumor itu, ada seorang anak yang tumbuh dengan bayangan masa lalu. Marcus, ibunya dibunuh saat dia baru berusia 3 tahun. Selama bertahun-tahun, dia berusaha menghubungi ayahnya, ingin tahu kebenaran tentang kematian ibunya. Tak pernah dijawab. Hingga beberapa tahun lalu, Lin Yu akhirnya ditangkap di Tiongkok atas dugaan pembunuhan berencana. Dalam wawancara dengan media, Marcus berkata pelan, "Aku tidak ingin dia mati. Aku hanya ingin dia mengakui apa yang telah dia lakukan." Kalimat sederhana, tapi penuh luka dan harapan. Bukan tentang balas dendam, tapi tentang kebenaran dan penebusan. Kasus Lin Yu bukan sekadar drama keluarga kaya, tetapi ujian bagi sistem hukum lintas negara. Ketika pelaku bisa bersembunyi di balik batas negara, ketika uang bisa menunda keadilan, lalu bagaimana memastikan hukum tetap adil bagi setiap orang? Kini, dengan ditangkapnya Lin Yu, kebenaran mungkin akhirnya akan terungkap. Keadilan memang bisa terlambat, tapi tidak akan hilang. Seperti postingan di forum Tianya 10 tahun lalu. Sebuah suara kecil di lautan internet yang akhirnya menjadi nyala kecil, menuntun menuju kebenaran. Karena dalam dunia ini, tidak ada yang bisa selamanya bersembunyi dari kebenaran. Dan setiap nyawa, tak peduli siapa diam, pantas mendapatkan keadilan yang setara.